Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Antasari, CGP Angkatan 7 Kota Makassar. Saya akan berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara berkelompok sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Yang menjadi tujuan pembelajaran khusus di modul ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Formasi pada praktek coaching yang pertama yaitu saya Wahyuni Antasari sebagai pengamat, Ibu Rahmawati sebagai coachee, dan Pak Suwardi sebagai coach. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ada Pak Suwardi sebagai coach dan Ibu Rahmawati sebagai coachee, dan saya sendiri Wahyuni Antasari sebagai pengamat. Baik, pada kegiatan kita kali ini, di kegiatan coaching ini, saya sebelum melakukan praktek coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, yaitu Pak Suwardi. Jadi ini percakapan di supervisi ya Pak Suwardi. Yang pertama itu saya ingin menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang saya gunakan, yaitu menggunakan alur Tirta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan untuk Pak Suwardi selaku coach, yaitu yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini. Ya baik, terima kasih Ibu Wahyuni sebagai pengamat. Jadi pada sesi kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya Pak. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Pak Suwardi sebutkan tadi, kompetensi mana kira-kira yang secara spesifik yang ingin diobservasi dalam kegiatan ini Pak? Ya, yang lebih spesifik untuk sesi kali ini yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, khususnya pada tahapan identifikasi. Baik, jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya, itu kompetensi yang ingin diobservasi. Nah, kemudian Pak Suwardi, kira-kira apa yang menjadi indikator dalam ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini? Iya, jadi mudah-mudahan setelah percakapan, saya sebagai coach bisa mendapatkan solusi yang dihadapi oleh coachee. Kemudian tentu saja juga akan muncul ide-ide baru dari hasil percakapan yang saya lakukan dengan coachee. Baik, seperti itu ya Pak. Ya. Kalau begitu, selanjutnya saya serahkan ke Pak Suwardi dan Ibu Rahmawati untuk melakukan proses coaching. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam. Salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan salam bahagia selalu ya, Bu Rahmawati. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, walaupun sekarang lagi puasa, tapi tetap semangat Pak. Iya, baik Bu ya, sebelum kita mulai coaching ini, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Rahmawati bahwa proses coaching kita ini direkam dan hanya dapat diakses dan dilihat oleh fasilitator. Namun jika kedepannya kita sepakat untuk mengupload di media sosial, YouTube dan seterusnya, itu tentu saja harus mendapatkan izin dari Ibu Rahmawati ya. Seperti itu. Ya Pak. Oke. Baik Ibu Rahmawati, kira-kira hari ini apa yang mau dibagikan pada perbincangan kita kali ini? Begini Pak,
Saya ada sedikit permasalahan di kelas. Ada informasi yang saya dapat dari siswa saya bahwa ada salah seorang siswa saya atas nama Nabila, katanya itu di setiap mata pelajaran bidang studi dia tidak pernah hadir, Pak. Katanya itu sudah terjadi mulai dari awal semester 2 ini. Seperti itu, Pak. Katanya setiap bidang studi masuk, kebetulan bidang studinya di hari yang sama, bidang studi PJOK dan agama, Pak. Dan di hari tersebut, siswa tersebut tidak datang. Keesokannya baru dia datang lagi, Pak. Seperti itu. Dan memang saya perhatikan memang anak itu di setiap jam pelajaran bidang studi memang tidak hadir, Pak. Itu, Pak. Ya, baik Bu Rahmawati. Jadi yang saya tangkap dari problemnya Bu Rahmawati adalah kali ini kita akan membahas tentang siswanya Ibu Rahmawati ya, yang salah satu siswanya itu tidak pernah hadir atau tidak pernah masuk di setiap mata pelajaran yang khusus, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan PJOK. Nah, seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Betul. Baik, Bu Rahmawati, apa yang kira-kira Ibu Rahmawati ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, Pak. Yang saya ingin dapatkan tentunya saya ingin siswa saya tersebut bukan hanya aktif di pembelajaran saya selaku wali kelas, tapi saya harap siswa tersebut aktif juga di bidang studi PJOK dan agama, Pak. Seperti yang itu yang saya ingin harapkan, Pak. Iya, baik Bu. Semoga dalam pertemuan kita kali ini kita bisa temukan solusi Bu ya untuk siswanya, supaya siswanya ini bisa aktif di semua mata pelajaran, tidak hanya pelajaran di mata pelajaran yang Ibu Rahmawati ampuh, tetapi termasuk juga di PAI dan PJOK. Baik Bu Rahmawati, apakah setiap mapel ini anaknya tidak masuk Bu ya? Pak, itu kata siswa saya itu dimulai di semester 2 ini, Pak. Dan memang saya setiap guru bidang studi masuk, kan saya di keluar kelas ya Pak ya. Memang saya lihat cek kehadiran memang siswa tersebut tidak datang, Pak. Tidak hadir. Di dua mata pelajaran ini Bu ya? Iya, Pak. Kalau di mata pelajarannya Ibu, alhamdulillah rajin ya? Alhamdulillah hadir, Pak. Iya, baik. Ibu Rahmawati, sejauh ini apakah Ibu Rahma sudah mencari informasi kenapa anak tersebut tidak ingin masuk belajar di mata PJOK dengan PAI? Oh iya Pak, ya saya sudah mencari informasi mengapa siswa tersebut tidak masuk. Saya mendapatkan informasi itu dari teman-temannya. Katanya mungkin ya Pak ya, katanya guru PJOK dan guru agamanya dalam mengajar itu sedikit keras. Seperti itu. Mungkin aturan-aturan yang diterapkan oleh guru PJOK dan guru agama tersebut mungkin berat dijalankan oleh siswa saya tersebut, mungkin seperti itu. Ya, baik Bu ya. Jadi berdasarkan informasi yang Ibu Rahmawati dapatkan, ini mungkin informasi yang dari temannya kah atau sudah dipanggil anaknya Bu atau belum? Dari temannya Pak. Oh dari temannya ya. Katanya gurunya belum, sedikit. Pak, belum. Oh belum ya. Dari temannya ini Pak. Baik. Jadi informasi dari temannya bahwa gurunya sedikit keras
kalau bisa dikatakan agak killer lah begitu ya bahasa anak-anak kita sekarang. Kemudian Ya, seperti mungkin ya. pelajaran yang diberikan ke anak ini agak berat untuk dilaksanakan anak tersebut ya. Mungkin begini Ya. Bu, pasti ada faktor yang mempengaruhi anak tersebut tidak ingin masuk. Apa Ibu bisa tahu yang lainnya selain dari informasi dari temannya tersebut? Faktor yang mempengaruhi anaknya tidak ingin masuk ke mata pelajaran yang disebutkan tadi. Mungkin faktor lain dari pengaruhnya dari guru ya Pak ya, mungkin karena gurunya sedikit keras, mungkin juga siswa tersebut kurang ingat dalam pembelajaran, mungkin kurang senang dalam pembelajaran olahraga atau pembelajaran agama seperti itu. Iya, baik Bu ya. Jadi selain gurunya keras, ya agak keras begitu, kemudian anaknya juga mungkin kurang motivasi Bu ya, seperti itu untuk hadir ya. Kurang termotivasi untuk hadir di mapel PAI dan PJOK ini. Begitu Bu ya? Ya, ya Pak. Kira-kira menurut Ibu Rara, apa yang Ibu Rara bisa bantukan kepada anak tersebut yang tidak mau ikut di mapel PJOK PAI ini? Apa yang Ibu kira-kira bisa bantu terhadap anak ini? Mungkin yang saya akan lakukan itu Pak, yang pertama mungkin saya akan memanggil khusus tersebut, menanyakan alasannya mengapa jika bidang studi olahraga dan agama masuk di kelas atau mata pelajaran PJOK dan agama, dia tidak pernah hadir, tidak mau masuk seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, saya mau panggil khusus dulu menanyakan hal tersebut. Mengapa dia tidak hadir? Alasannya apa? Seperti ada yang lain yang Ibu akan lakukan selain memanggil anak? Oke Pak, mungkin juga selain memanggil siswa tersebut, mungkin juga saya akan berbincang-bincang dengan rekan sejawat, khususnya guru PJOK dan guru agama, menanyakan kira-kira mengapa anak tersebut tidak hadir dalam pelajaran mereka, seperti itu Pak. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu Rahmawati, kan ada dua hal yang mungkin ke depan Ibu Rahmawati akan lakukan ya, yaitu memanggil khusus anak tersebut, kemudian bertanya kenapa tidak pernah masuk di mapel PAI dan PJOK. Kemudian yang kedua, berbincang-bincang dengan gurunya, guru yang mengampu mapel tersebut, dan mempertanyakan mungkin mengapa anaknya tidak pernah hadir di pelajaran tersebut. Begitu Bu ya? Baik, Ibu Rahmawati, dari kedua yang ditawarkan tadi, kira-kira mana Bu yang duluan akan dilakukan? Mungkin yang akan saya lakukan itu memanggil siswa tersebut Pak. Memanggil siswa tersebut, menanyakannya, dan mungkin juga setelah mengetahui alasan dari mengapa siswa tersebut tidak datang, mungkin saya akan memberikan masukan kepada siswa tersebut bahwa sekarang dia duduk di kelas 4 ini, tentunya nilai rapor yang berada di kelas 4 ini akan diakumulasikan pada saat di kelas 6, sehingga bukan hanya mata pelajaran yang saya bawakan saja yang mereka harus perhatikan, tentunya juga mungkin mata pelajaran PJOK dan agama tentunya harus juga diperhatikan, mungkin seperti itu Pak. Iya. Jadi depannya Ibu Rara berdasarkan penjelasannya tadi itu akan memberikan salah satu solusi kepada anak dengan memanggil, kemudian diberikan motivasi Bu ya untuk memperhatikan mapel yang lain, karena kita ketahui bersama bahwa mapel lain juga berpengaruh dalam penulisan
hasil belajar di ijazah atau di rapor anak-anak kita. Nah, Ibu Rara, ada yang lain nggak yang kita akan lakukan? Khususnya juga ke gurunya mungkin, seperti itu. Ya, mungkin Pak, saya akan mengatur waktu dengan guru mapel tersebut, mengatur waktu untuk berbincang-bincang kira-kira dalam pembelajaran mereka, bagaimana kira-kira proses pembelajaran mereka pada saat di kelas, terus mungkin juga sambil mengidentifikasi kira-kira model pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, yang dibutuhkan, dan mungkin saling berbagi juga Pak sama guru mapelnya, kira-kira mungkin yang saya gunakan di kelas, mungkin pendekatan-pendekatan apa yang saya lakukan di kelas sehingga tersebut pada saat yang saya hadir, dan mungkin bisa juga diterapkan oleh guru mapel supaya anak tersebut bisa juga hadir penuh di yang mereka ajarkan. Iya, baik Bu. Luar biasa solusi yang Ibu Rara tawarkan terkait dengan bagaimana solusi ke depannya untuk siswa Ibu Rara yang mengalami permasalahan itu tidak pernah masuk atau jarang masuk di dua mapel yang Ibu Rara sebutkan, yaitu PAI dan PJOK. Nah, Ibu Rara selain berdiskusi, berbincang-bincang, mungkin ada solusi yang lain yang ingin ditawarkan, misalnya terhadap pimpinan dan seterusnya, bagaimana Bu? Atau kira-kira siapa yang bisa membantu nih Ibu Rara untuk berkomunikasi dengan, apakah dengan guru atau dengan siswa seperti itu? Oh ya Pak, mungkin yang bisa membantu saya agar rencana saya ini dapat tercapai, mungkin tentunya saya yang pertama itu berbicara kepada pimpinan Pak, yakni kepala sekolah. Mungkin kalau kami sesama rekan sejawat mungkin ya bisalah didengarkan, tapi pada proses pelaksanaannya di kelas ya mungkin kembali lagi sesuai dengan metode atau cara mengajar mereka. Tetapi mungkin di sini saya ketika meminta bantuan kepada kepala sekolah, dan mungkin juga secara pribadi Bapak Kepala Sekolah memanggil guru tersebut sambil berbincang-bincang, mungkin perkataan dari Bapak Kepala Sekolah mungkin akan lebih diperhatikan Pak, dan mungkin lebih dikenakan seperti itu. Jadi dalam hal ini kepala sekolah, sejawat, dan mungkin juga ada orang tua siswa mungkin juga Pak, bisa kira seperti itu. Baik Ibu Rara, dari beberapa yang Ibu jelaskan tadi, alhamdulillah sudah disampaikan yang mungkin akan dilakukan lebih dahulu ya, yaitu tadi sudah ada memanggil siswa, kemudian memanggil guru atau berbincang-bincang dengan guru terkait dengan permasalahan siswa, kemudian berbicara dengan dengan pimpinan, kepala sekolah, dengan orang tua. Nah, dari tiga ini Bu Rara, kira-kira mana yang duluan akan dilakukan ini? Apakah memanggil siswa atau berbincang dengan gurunya, atau yang tadi yang terakhir ini berbicara dengan kepala sekolah, mana yang lebih dulu Bu? Yang lebih dulu ini Pak, yang memanggil siswa dulu Pak. Oh, dengan siswa tersebut dulu Pak. Ya, saya melakukan pendekatan secara pribadi dulu, yang bersangkutan dulu, kenapa hal tersebut terjadi seperti itu. Oke, kapan Ibu kira-kira mau dilakukan? Mungkin Pak, saya akan melakukan besok Pak. Insya Allah kalau anaknya hadir, kebetulan hari Senin itu pelajaran saya ada. Kalau siswanya hadir, mungkin saat itu saya akan memanggil siswa tersebut Pak secara pribadi. Iya, baik Bu Rara. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, kita sudah berada di sesi akhir dari perbincangan kita hari ini.
Ibu Rara, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita atau perbincangan kita hari ini? Oh iya Pak, Alhamdulillah ya Pak ya. Setelah berbincang-bincang Pak Suardi, Alhamdulillah yang saya hadapi ini sudah ada sedikit gambaran atau solusi. Kira-kira kedepannya saya akan melakukan apa terhadap anak tersebut. Ya, sisa waktunya yang mungkin sekitar 3 bulan ini di kelas 4, mudah-mudahan kedepannya siswa tersebut bisa masuk aktif juga di pelajaran PJOK dan agama Pak. Seperti itu. Iya. Baik Bu ya, kira-kira kapan nih Bu, Ibu Rahma bisa cerita lagi perkembangannya ini setelah ada proses yang Ibu Rahma lakukan di sekolah, memanggil anak, dan kita bisa tahu lagi perkembangannya seperti apa. Kapan nih Bu? Mungkin kira 1 atau 2 minggu ini Pak, Insya Allah. Iya. Mungkin sambil bukber Bu ya. Ini. Iya boleh, iya boleh. Ya. Baik Ibu Rara. Iya Pak. Saya tidak sabar ini mendapatkan informasi nantinya setelah Ibu Rara atau Ibu Rahma melakukan penanganan terhadap masalah siswanya Ibu Rara. Semoga bisa dijadikan contoh nanti Bu ya, hasil yang Ibu dapatkan untuk teman-teman kita yang lain dalam hal penanganan masalah murid yang tentu saja tadi itu malas belajar, malas masuk di kelas, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan PJOK. Oke, terima kasih Ibu Rara, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di percakapan-percakapan berikutnya. Terima kasih. Ya Pak, amin. Ya, saya juga terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sebuah percakapan yang sangat menarik ya antara coach dan coachee. Dan setelah apa yang saya ambil itu selama pelaksanaan coaching ini, sesuai dengan rubrik yang saya gunakan, maka percakapan coaching ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu menggunakan alur tirta. Itu sudah sangat jelas terlihat bahwa dalam prosesnya itu mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya itu semua ada atau tercover dalam alur coaching pada hari ini yang dilaksanakan oleh Pak Suardi dengan Ibu Rahmawati. Nah, sesuai pertanyaan saya di awal, tadi saya menyampaikan dan kemudian Pak Suardi menjawab bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam observasi ini adalah kemampuan menggali atau pertanyaan berbobot ya, menggunakan pertanyaan berbobot. Itu sudah sangat jelas terlihat dalam proses coaching ini, terbukti dengan pertanyaan yang digunakan Pak Suardi untuk menggali fakta dan informasi mengenai kasus yang masalah yang disampaikan oleh coach kita, atau dalam hal ini adalah Ibu Rara. Nah, saya kembali kepada coach Pak Suardi. Nah, selain dari kompetensi yang disampaikan di awal, yaitu makan pertanyaan berbobot, kira-kira ada lagi kemampuan atau kompetensi mana yang ingin lebih digali dari Pak Suardi terkait dengan proses coaching yang sedang berlangsung ini, Pak? Iya, baik Bu ya. Jadi tadi alhamdulillah salah satu indikator yang saya ingin diamati atau diobservasi itu adalah saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya rasa itu sudah saya upayakan lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang cukup efektif menurut saya, dan pertanyaan itu sudah saya anggap berbobot, yang harapannya pertanyaan tersebut bisa memberikan stimulus kepada Ibu Rahma untuk mendapatkan solusi dan mendapatkan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan muridnya tersebut. Yang salah satu contohnya tadi adalah Ibu Rahma akan mengajak anaknya untuk bagaimana dia berkomunikasi lebih dekat untuk mengetahui permasalahan kenapa siswanya itu tidak ingin masuk di mata pelajaran
PJOK dan Pendidikan Agama Islam. Nah, kalau ke depannya saya diberikan kesempatan lagi Bu untuk mempraktikkan latihan coaching ini, saya ingin lebih kepada menjadi pendengar aktif. Jadi bagaimana saya berusaha mendalami apa yang disampaikan oleh coaching, dan juga tentu saja menghadirkan diri saya secara penuh dalam perbincangan yang saya lakukan. Dan juga tentu saja yang paling penting adalah berusaha melatih diri saya untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang maksimal, yang tidak hanya pada proses identifikasi saja, tapi seluruh alur cerita yang ada itu kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa merangsang coach untuk menyampaikan pendapatnya atau permasalahannya, atau secara terbuka menceritakan kepada kita sebagai coach. Saya kira itu Bu, terima kasih. Ya baik, jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin dikembangkan itu mencakup tiga-tiganya ya Pak, dari presensnya, mendengarkan aktif, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot. Seperti itu mungkin kesimpulan dari saya untuk percakapan coaching kita kali ini. Terima kasih Pak untuk Pak Suar dan Ibu Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktik coaching yang kedua, Pak Imran sebagai pengamat, Wahyuni Antasari sebagai coach, dan Ibu Rahmawati sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan coaching, tetapi berbeda dengan ruang kolaborasi yang lalu. Pada saat ini kita berada di demonstrasi kontekstual, di mana pada proses coaching ini dihadirkan satu orang, yakni pengamat. Pada kesempatan ini saya sendiri yang bertugas sebagai pengamat, kemudian yang bertugas sebagai coach yaitu Ibu Rahmawati, yang bertugas sebagai coach yaitu Ibu Wahyuni. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke proses coaching ini, ada namanya tahap praobservasi. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Ibu Rahma selaku coach terkait apa-apa yang Ibu Rahma akan lakukan sebentar. Jadi untuk rubrik penilaiannya, saya sebagai pengamat ingin melihat bagaimana alur tirta ini bisa berjalan dengan baik. Jadi semua alur tirta ini terpenuhi dan tidak ada yang terlupakan dari Ibu Rahma. Kemudian Ibu Rahma, saya mau tanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching sebentar. Ya, baik Pak Imran. Terkait pertanyaan Bapak tadi, kompetensi coaching apa yang ingin saya ingin laksanakan pada kegiatan ini, saya ingin menjadi ini Pak, saya kan ada 3 ya Pak ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang mau Ibu kembangkan, tapi kan karena keterbatasan waktu, kira-kira yang mana lebih spesifiknya lagi Bu? Dari ketiga ini, apa yang lebih Ibu ingin observasi? Oke. Kompetensi spesifik yang akan saya observasi itu yang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak terhadap masalah yang dihadapi oleh coach. Oh ya, Bu. Jadi ada 2, kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif. Dari kedua ini Bu, bisa Ibu sampaikan kira-kira apa indikator ketercapaiannya Bu? Ya baik Pak. Terkait indikatornya, indikator yang saya harapkan pada kegiatan ini, saya berharap solusi yang dihadapi dari coach dapat terselesaikan Pak. Oh ya Bu. Ya, semoga apa harapan Ibu bisa terwujud. Baik Bu, itu saja yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu nanti lanjutkan proses coachingnya. Setelah coaching, mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan kembali Bu. Silakan Ibu Rahma.
Ya, terima kasih Pak Imran atas waktu dan kesempatannya. Eh, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Rara. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ingin menyampaikan bahwa proses ini direkam, ya Bu ya, dan yang dapat mengaksesnya itu cuma fasilitator. Baik, Bu. Adapun kalau Ibu ingin eh, mengizinkan orang untuk melihatnya, Ibu bisa mungkin melalui YouTube seperti itu. Baik, Jadi, Bu. Terima kasih. baik, baik, kita mulai ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah, di jam seperti ini masih sehat puasanya. Alhamdulillah ya Bu ya, walaupun ya sekarang cuaca sangat panas, ditambah lagi kita sedang berpuasa, tentunya Iya, itu betul sekali. Ibu Ayu tetap semangat ya Bu ya. Ya, Oke, semangat. baik. Oke, baik Bu. Kemarin Ibu melalui telepon Mm. eh, eh, bicara sama saya, ada yang katanya ada yang ingin Ibu sampaikan sama saya. Apa itu, Bu? Iya, betul sekali, Bu Rara. Jadi saya ingin eh, berkeluh kesah tentang permasalahan sebagian besar rekan sejawat yang ada di sekolah tempat saya melaksanakan tugas, Bu. Ya, kenapa itu, Bu? Iya, jadi eh, saya melihat bahwa rekan-rekan sebagian rekan-rekan ini masih menggunakan gaya mengajar yang konvensional. Jadi teman-teman itu mengandalkan metode ceramah, kurang memanfaatkan media yang ada. Padahal di sekolah itu ada infokus, ada laptop juga. Tapi sebagian dari mereka itu masih asik dengan metode ceramah saja yang dia pergunakan di kelasnya. Oh ya, jadi Iya, itu ya Bu ya permasalahan yang Ibu hadapi, rekan kerjanya masih fokus pada metode ceramah. iya. Seperti itu Jadi ya Bu ya. ini menjadi keresahan tersendiri bagi saya, Bu. Oh iya, oke Bu. Ya. Baik. Kira-kira apa harapan Ibu dalam diskusi kita hari ini? Ya, harapannya tentunya semoga setelah perbincangan ini atau setelah diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi keresahan saya di sekolah. Wah ya, amin amin. Semoga ya Bu ya. Oke, baik. Ya. Jadi kira-kira dari permasalahan Ibu tadi, apa yang menjadi tujuan Hmm. yang ingin Ibu capai dari percakapan ini? Iya, jadi tujuan saya itu sekarang kan kita sudah memasuki abad pembelajaran abad 21 ya, yang Ya. segalanya itu kita memanfaatkan teknologi. Jadi tujuan saya itu bagaimana supaya teman-teman ini menjadi termotivasi atau menjadi lebih semangat dalam mengajar dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Jadi bukan hanya memanfaatkan metode ceramah saja, tetapi bisa memaksimalkan eh, potensi-potensi yang ada atau media-media yang ada itu bisa dituangkan dalam pembelajaran supaya anak-anak menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Seperti itu, Bu, tujuan Oh, saya. oh iya. Baik, Bu. Ah, eh, kira-kira menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, Hmm. eh, kira-kira metode yang selama ini terapkan oleh rekan kerja Ibu itu kira-kira berada di angka berapa ya Bu? Iya, karena seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa masih menggunakan
metode konvensional atau cara-cara konvensional, yaitu metode ceramah tadi, ia masih berada di level 3 lah. Oh, 3 ya Bu ya. Oke, kalau angka 3 itu Ya. menurut saya masih cukup rendah ya Bu ya. Kira-kira dari angka 3 tersebut, Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa? Dari skala 1 sampai 10. Iya, baik. Kalau boleh ya, atau ini saya mau semaksimal mungkin. Kalau bisa ya berada di level 9 lah, atau paling Oke, tidak 8. oke. Amin, amin, amin. Oke, baik ya Bu ya. Tadi Ibu mengatakan ingin berusaha meningkatkan dari angka 3, meningkatkannya menjadi angka 9 atau minimal angka 8. Kira-kira untuk mendapatkan angka tersebut, apa strategi yang akan Ibu rancang agar hal tersebut bisa tercapai? Ya, jadi strategi atau rencananya itu saya mau mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh rekan sejawat melalui eh, pendampingan. Jadi akan saya lakukan pendampingan secara individu ya terhadap rekan-rekan sejawat yang tadinya masih menggunakan metode ceramah, mungkin bisa saya lakukan pendampingan, sharing-sharing tentang media-media pembelajaran yang bisa digunakan, sharing tentang penggunaan Infocus, kemudian atau kalau memungkinkan ya memanfaatkan media-media seperti PowerPoint, Canva, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus ya Bu ya, luar biasa sekali. Baik, dari strategi yang tadi Ibu katakan, kira-kira ada tidak strategi lain selain strategi yang tadi Ibu katakan? Iya, jadi selain dari yang saya sampaikan, mungkin juga strategi lain itu adalah mengadakan pelatihan. Mungkin bisa saya berkoordinasi atau mengusulkan kepada komunitas praktisi yang ada di sekolah melalui KKG, mungkin bisa dilakukan atau diusulkan untuk mengajarkan atau menampilkan apa ya, bukan menampilkan, artinya dengan materi media pembelajaran mungkin bisa dihadirkan pada saat KKG. Jadi atau mengajarkan langkah-langkah pembuatan Canva mungkin, atau langkah-langkah pembuatan PowerPoint mungkin yang bisa dimasukkan video-video pembelajaran di dalamnya, agar supaya teman-teman kita menjadi paham memanfaatkan media-media yang ada. Seperti itu, Ibu Rara. Luar biasa ya Bu ya, strategi-strategi yang Ibu rancang. Baik, kira-kira eh, dari strategi-strategi tadi yang Ibu katakan, kira-kira yang mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu? Kira-kira yang mana dulu ini Bu, yang akan Ibu lakukan? Iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya yang pertama itu melakukan pendampingan, yang kedua mungkin bisa mengusulkan ke dalam kegiatan KKG ya, atau mengadakan pelatihan. Nah, yang paling memungkinkan menurut saya itu adalah yang pertama dulu mengadakan pendampingan individu kepada teman-teman. Yang itu yang saya prioritaskan. Oh iya, iya. Oke, pendampingan individu ya Bu ya. Ya. Terus apa strategi yang akan Ibu siapkan untuk rencana pendampingan tersebut? Ya mungkin saya informasikan kepada rekan-rekan guru dulu ya, mengajak dulu Ya, mau tidak ya melakukan pendampingan ini. Nah, setelah bersedia, barulah saya rancang untuk atur jadwalnya, mungkin diambil di luar jam mengajar.
Kemudian selain jadwal ya tentunya persiapan-persiapan berupa materi yang akan disampaikan pada saat pendampingan. Oke, baik, Seperti Bu. itu, Bu. Terus kira-kira apa tolak ukur dari keterlaksanaan rencana Ibu tadi? Tolak ukurnya apa? Kalau menjadi tolak ukur, ya itu tadi sesuai dengan tujuan saya di awal bahwa eh, karena masih menggunakan ceramah, jadi apabila rekan sejawat bersedia untuk menggunakan media-media pembelajaran, menghadirkan media-media pembelajaran pada saat mengajar, itu saya rasa itu yang menjadi tolak ukur saya, keberhasilan saya bisa dinilai dari situ. Seperti itu. Oke, baik, Bu. Eh, kan Ibu tadi bilang rencana yang akan pertama Ibu lakukan adalah pendampingan. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Saya upayakan secepatnya, Bu. Kalau bisa setelah saya bicara, kalau memang mereka bersedia ya, paling tidak minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Baik, depan ya, Bu. Ya, bagus ya, Bu ya. Eh, Ya. terus eh, siapa saja kira-kira yang terlibat dalam rencana yang akan Ibu lakukan? Yang terlibat ya, yang pertama tentu kepala sekolah ya. Saya akan menyampaikan dulu maksud dan tujuan saya seperti apa kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah mendukung terlaksananya rencana kegiatan yang saya programkan ini. Nah, yang kedua, saya bisa meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain yang sudah kompeten di bidangnya atau sudah menguasai beberapa teknologi, itu saya bisa bekerja sama meminta bantuan untuk bisa membantu saya dalam proses pendampingan yang telah saya rencanakan. Seperti itu, Bu. Oh ya, bagus ya, Bu ya. Sudah sangat luar biasa dari apa yang Ibu Ayu katakan tadi. Eh, nah, yang terakhir nih, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan masalah yang Ibu hadapi Kalau dan sudah ditanya mendapatkan solusinya juga? Bagaimana ya, perasaannya, Bu? kalau ditanya perasaan yang tadinya itu saya merasa resah ya, ada keresahan tersendiri setelah melakukan perbincangan ini atau diskusi ini dengan Ibu Rara, saya menjadi semangat lagi karena saya menemukan ide-ide untuk atau menjadi sebuah solusi dari apa yang menjadi keresahan saya di awal. Jadi mungkin sesuai dengan percakapan kita, saya akan melaksanakan ide-ide tersebut. Oke, alhamdulillah ya, Bu ya. Akhirnya setelah diskusi ini yang awalnya Ibu Ayu sudah mungkin kepalanya sakit mencari solusi, setelah kita berbincang-bincang sudah mendapatkan solusinya sendiri. Ya, Dan sekarang perasaan Ibu Ayu sudah lega ya, seperti betul. itu. Iya, Iya, baik. alhamdulillah sudah ada kelegaan atau keplong lah seperti itu, Bu Rara. Alhamdulillah ya. Oke, baik Bu Ayu, karena sekarang ini waktunya jam sholat, Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu ya, perbincangan kita. baik. Saya berharap semoga rencana strategi yang Ibu tadi katakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu eh, inginkan seperti itu. Tetap semangat ya Amin. Bu Ayu Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Bu Rara Ya, untuk terima waktunya hari ya ini. sama-sama Ibu Ayu. Sukses ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah Bu Rara karena sudah berhasil menyelesaikan proses coaching.
Sebagai pengamat, ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rara. Yang pertama, saya ingin melihat pandangan dari Bu Rara dulu. Apa yang sudah Bu Rara lakukan selama proses coaching tadi? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentunya tadi yang seperti kita lihat pada proses coaching ini yang yang sudah dilakukan tentunya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut, di mana masalah yang dihadapi oleh coach tersebut dialah yang mencari solusinya. Seperti itu Pak. Saya mungkin di sini sebagai coaching hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan solusi tersebut. Kemudian juga Pak, pada kegiatan tadi saya juga sudah menggunakan alur tirta, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya Pak. Oh ya, terima kasih Bu Rara. Kemudian saya ingin menyampaikan hasil observasi yang telah saya lihat dari proses coaching Bu Rara. Alhamdulillah Bu Rara tadi sudah menerapkan kompetensi inti coaching yang dua tadi, yakni kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dari coachingnya. Selanjutnya Ibu Rara sudah menerapkan alur tirta dengan baik, di mana Ibu Rara sudah menanyakan tujuan percakapan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab atau kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Alhamdulillah Bu Rara sudah melaksanakan semua alur tirta ini. Dan untuk kedepannya Bu Rara, apa yang mau lagi Ibu Rara kembangkan? Mungkin untuk kedepannya Pak, yang ingin saya kembangkan tentunya saya berharap terus banyak berlatih agar pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach bisa dapat menemukan solusi. Seperti itu Pak. Oh ya, Bu Rara, semoga harapan Ibu bisa tercapai. Mungkin sekian dulu untuk demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga kedepannya proses coaching kita lakukan bersama bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya, untuk praktik coaching yang ketiga, Pak Suwardi sebagai pengamat, Pak Imran sebagai coach, dan saya sendiri Wahyuni Antasari sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan pada sesi hari ini yang akan bertindak sebagai pengamat adalah saya sendiri. Kemudian Ibu Wahyuni akan bertindak sebagai coach dan Pak Imran akan bertindak sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Wahyuni berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang akan saya amati, yaitu alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Wahyuni. Nah, rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini yang telah saya sampaikan tadi. Nah, Ibu Wahyuni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau boleh tahu Bu Wahyuni pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3.
Yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu Wahyuni, ada 3 yang menjadi kompetensi Ibu Wahyuni nantinya yang saya amati dalam sesi coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Pak. Nah, dari ketiganya, Bu Wahyuni, mana yang secara spesifik yang akan saya observasi, yang akan diobservasi? Iya, baik Pak. Jadi yang ingin saya spesifik lebih kembangkan, yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif. Jadi presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, Ibu Wahyuni, dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini, kira-kira indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Ibu Wahyuni? Atau apa yang Ibu Wahyuni ingin harapkan dari kedua hal ini? Yang saya harapkan atau yang menjadi indikator pencapaian saya yaitu ketika coach mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ibu Wahyuni, saya ulang lagi ya untuk memperjelas kembali. Jadi indikator yang diharapkan adalah ketika coach mendapatkan solusi sendiri dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, seperti Oke, itu. Bu ya. Baik, Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Wahyuni untuk melanjutkan sesi kita kali ini. Silakan, Ibu Wahyuni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyuni. Iya. Alhamdulillah Bagaimana baik. kabarnya pagi ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik, Bu Wahyuni. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sesi coaching ini akan direkam ya, Pak. Ini untuk keperluan program dan hanya fasilitator yang mendengarkan. Seperti itu. Oh iya, siap, Bu. Ya, Tidak apa-apa. baik. Alhamdulillah ya, kita punya waktunya terbatas ya Pak. Jadi usahakan senyaman mungkin. Oh iya, siap, Bu. Iya, dari apa yang saya dengar dari percakapan WhatsApp sebelumnya, bahwa Pak Imran ini lagi ada masalah ya Pak yang ingin dibicarakan pada saat ini. Kalau boleh tahu masalah seperti apa yang menjadi kegalauannya Pak Imran pada saat ini? Oh iya, terima kasih, Bu, atas responnya. Jadi, ada masalah, Bu, yang saya pikirkan selama ini yang menjadi beban saya. Antara lain itu, Bu, masalah guru yang ada di sekolah saya. Baik, jadi masalah terkait rekan guru ya Pak ya? Iya, benar sekali, Bu. Iya. eh Kalau boleh tahu, kira-kira ini spesifiknya masalah apa ya Pak? Oh iya, masalahnya, Bu, teman-teman Mm-mm. biasanya tidak mandiri dalam menyelesaikan tugas dalam menyelesaikan tugas kedinasannya, Bu. Misalnya pada saat kita disuruh membuat SKP, Ya. mereka itu sangat berharap saya menyelesaikan tugas tersebut, dan bukan hanya 1 2 orang, Bu, ada banyak, Mm-mm. mungkin lebih dari 5, sehingga Mm-mm. saya merasa terbebani. Belum lagi tugas saya yang seperti membuat SPT, membuat laporan kekayaan harta, bahkan ada yang beberapa rapornya itu mesti dibuatkan, Bu. Jadi saya merasa terbebani atas tugas-tugas yang ini. Oh ya, baik. Jadi masalahnya itu yang pertama karena tidak mandiri ya, rekan-rekan sejawat itu tidak mandiri eh, dan juga sering bergantung kepada Pak Imran. Seperti itu. Iya, benar sekali, Bu. Iya, Jadi mm, sangat, bukan sering, sangat tergantung memang, Bu. iya sangat tergantung. Apa selalu ke saya. Ya, seperti itu ya. Baik. eh Kira-kira nih Pak Imran, setelah percakapan ini, apa yang menjadi harapannya Pak Imran setelah adanya
diskusi atau percakapan yang kita lakukan sekarang ini? Kalau harapan saya, Bu, saya berharap setelah proses coaching ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Saya bisa memontorkan saya agar mereka mandiri. Kalaupun mesti dibimbing, mereka yang melakukan sendiri. Jadi bukan ke saya semuanya, mereka bisa melakukan sendiri, tapi didampingi mungkin seperti itu, Bu. Oh, Jadi iya. tidak berharap sepenuhnya. Oh, begitu. Jadi harapannya Pak Imran ya, teman-teman, yang pertama itu menemukan solusi atas masalah atau kegalauan yang dihadapi pada saat ini. Kemudian yang kedua itu Pak Imran bisa membantu rekan menjadi mandiri. Gitu ya. Ya, Jadi benar sekali, Bu. tidak tergantung lagi kepada Pak Imran. Nantinya rekan-rekan bisa mengerjakan tupoksinya atau tugasnya secara mandiri. Seperti itu ya Pak Imran. Ya, benar sekali, Bu. Itu harapan saya. Semoga bisa mendapatkan solusi dari proses coaching ini, Bu. Oke, baik. Nah, eh, ada tidak yang menjadi hambatannya Pak Imran dalam mencapai tujuannya ini? Kalau hambatan, biasanya, Bu, dari rekan yang sendiri yang merasa tidak mampu, kan biasa mereka mengatakan bahwa umur saya sudah tua, jadi tidak bisa melakukan hal ini. Begitu, Bu. Jadi Eh, salah satunya itu usianya mungkin yang sudah tua. Dan mungkin rekan guru yang tidak mau belajar memang, karena ada mungkin umurnya masih 40, tapi ya yang nggak mungkin umur 50-an ke atas. Jadi tidak ada niat untuk belajar. Itu hambatan salah satunya, Bu. Nah, begitu ya. Jadi hambatannya itu selain mungkin kurang percaya diri ya Pak Imran tentunya, ya, Iya, ya, seperti itu kayaknya, Bu. kurang percaya diri atas kemampuannya, begitu ya. Iya, Iya, ya. terus lagi mungkin karena ada senior atau mungkin usianya sudah tidak lagi muda ya. Jadi menganggap bahwa sudahlah, ini minta tolong saja dikerjakan seperti itu ya Pak Imran. Ya, benar sekali, Bu. Itu yang terjadi selama ini. Jadi Iya. karena merasa mungkin tidak percaya diri, mungkin takut salah ya, diserahkan semuanya ke saya, Bu. Untuk lebih aman eh, mungkin menurut mereka seperti itu. iya baik. Kira-kira nih ya, eh, menurut Pak Imran, ada tidak kemungkinan rekan-rekan sejawat itu bisa mandiri atau ada tidak kira-kira kompetensi yang dimiliki untuk bisa dikembangkan sehingga rekan-rekan atau teman-teman ini bisa menjadi mandiri seperti itu. Mereka punya tidak kompetensi itu? Kalau sekarang sih, Bu, kalau menurut saya ya, Heeh. mungkin yang saya ungkap tadi itu kayaknya kalau kompetensinya mungkin belum ada sih, Bu. Jadi dari diri mereka sendiri yang menganggap tidak bisa, jadi susah, Bu. Jadi susah mau dikembangkan. Itu yang mau saya yang temukan juga, Bu. Heeh. Kira-kira apa solusinya kalau seperti itu? Nah, jadi mungkin kompetensinya di sini kurang ya, seperti itu. Iya, Nah, seperti itu, Bu. iya, baik. Nah, menurut Pak Imran sendiri, kompetensi yang dimiliki rekan sejawat ini, kira-kira kalau saya patok skala ya dari 1 sampai 10, kira-kira kompetensi yang dimiliki rekan-rekan sejawatnya itu berada di angka berapa, Pak Imran? Oh ya, Bu. Kalau menurut saya sih, Bu, sementara masih di angka 3, Bu. Karena begitu, saya rasa sangat kurang, Bu, untuk mungkin kemandiriannya. Jadi kompetensi atau kemandiriannya itu berada di angka 3 ya, seperti itu Pak Imran. Ya, benar sekali, Bu. Ya. Nah, jadi eh, Pak Imran ini mau meningkatkan kemandiriannya rekan-rekan sejawat. Nah, kira-kira mau ditingkatkan menjadi angka berapa Pak Imran? Kalau sementara sih, Bu, mungkin ke angka 7 dulu, Bu, untuk sementara. Ke angka 7 ya. Iya. Ya, baik. Nah, ingin ditingkatkan ke angka 7. Nah, untuk
meningkatkan ke angka 7 itu. Kira-kira Pak Imran punya rencana apa ke depannya? Kalau rencana saya sih Bu, untuk teman-teman ini akan saya dampingi langsung Bu. Jadi mungkin ada yang memang betul-betul butuh bimbingan Bu, saya akan dampingi langsung. Saya ajar, mungkin mencari waktu yang khusus untuk saya ajar mereka, utamanya dalam hal IT Bu. Oh iya, jadi rencananya Pak Imran untuk kedepannya adalah mendampingi secara langsung ya. Ya Bu. Ya, kalau boleh tahu, kira-kira kurang lebih berapa orang nih di sekolahnya Pak Imran yang butuh pendampingan secara langsung? Kalau yang butuh Bu sekitar 5-6 orang Bu, Hmm, lumayan banyak sih. iya, Iya, sekitaran 5 sampai 6 orang ya Pak Imran ya. oh ya Bu. Ya, eh, nah kan ini terhitung banyak Pak Imran, 5 sampai 6 orang itu termasuk jumlah yang banyak ya. Nah, kira-kira Iya, Bu. selain dari pendampingan langsung nih Pak, ada kira-kira alternatif lain atau rencana lain selain dari pendampingan langsung yang rencananya bisa Pak Imran terapkan? Oh ya saya Bu. Jadi kebetulan di sekolah saya Bu ada juga beberapa guru muda. Mm, Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru muda tersebut. Jadi saling berbagi tugas. Mungkin saya yang lebih dulu mengajarkan ke guru yang agak lebih muda ini. mm, Kemudian masing-masing bisa mendampingi satu atau dua orang. Jadi saya tidak kewalahan. Sebenarnya sih Bu tidak masalah kalau saya mendampingi, cuma kalau terlalu banyak ya itulah itu oh yang iya, membuat saya kewalahan Bu. Tapi kalau mungkin ada bantuan dari teman, saling berbagi, ya. ya mungkin bisa Bu kalau seperti itu. Oh, iya. Eh, ya, kalau menurut saya rencana yang luar biasa ya Pak Imran. Jadi memaksimalkan potensi yang dimiliki guru-guru muda untuk membantu Pak Imran dalam masalah pemecahan masalah yang Pak Imran hadapi sekarang ini. Seperti itu ya Pak Imran. Ya benar sekali Bu. Iya, Saya seperti itu. Jadi kalau ada mungkin bantuannya lebih ringan lah Bu dalam eh, menyelesaikan ini. iya. Atau dalam membantu teman-teman yang lain bisa mandiri. Oh, seperti itu. Baik. Nah, dari kedua, apa saya menyimpulkan bahwa ada dua rencana yang akan Pak Imran lakukan ya. Yang pertama tadi pendampingan secara langsung. Yang kedua yaitu memanfaatkan potensi dari guru-guru lain yang memiliki kualifikasi untuk bisa membantu Pak Imran dalam pemecahan masalah ini. Nah, dari kedua ini ya alternatif atau rencana yang akan Pak Imran lakukan, yang mana yang akan menjadi prioritasnya Pak Imran terlebih dahulu, atau apakah ini bisa dilaksanakan secara bersamaan dalam kurun waktu yang dalam kurun waktu terdekat ini Pak Imran? Oh ya Bu, kalau menurut saya mungkin lebih bagus yang poin kedua Bu yang saya laksanakan. Jadi saya bantu dulu teman yang Ya. lebih muda, yang lebih mampu. Kemudian mereka yang mengajar yang belum mandiri tadi. Walaupun ada yang dari yang belum mandiri ini yang memang belum paham, belum terlalu terbantu, maka akan saya dampingi secara langsung seperti itu Bu. Oh, Jadi begitu. nanti saya lihat berapa orang yang butuh bimbingan langsung, Heeh. itu yang akan saya dampingi. Jadi Oh, mungkin awalnya 6 orang belum mandiri, mungkin sisa dua atau satu yang harus didampingi oh, oleh saya. oh, begitu ya. Jadi lebih ke alternatif kedua, meminta bantuan guru lain ya, seperti itu Pak Imran. Ya, benar Iya, Bu. baik. Menurut saya itu adalah rencana yang sangat menarik ya, Pak Imran. Selain bisa membantu rekan-rekan yang tadinya kurang mandiri, juga bisa memaksimalkan potensi yang ada. Jadi artinya saling terkait ya, Pak. Nah, kalau begitu, kapan nih kira-kira Pak Imran berencana untuk melakukan rencana yang telah disusun ini atau rencana kedua ini? Rencana Bu akan saya lakukan minggu depan. Kebetulan kan Bu, minggu ini masih libur. Insya Allah minggu depan saya akan mungkin koordinasi dulu dengan kepala sekolah Bu. Siapa tahu ada juga saran dari kepala sekolah. Hmm. Kemudian akan saya langsung terapkan ke guru-guru tersebut Bu. Insya Allah minggu depan.
Oh, begitu. Jadi akan dilaksanakan secepat mungkin ya, Pak Imran. Ya, benar sekali, Bu. Iya. Nah, em, selain minta bantuan kepada rekan-rekan guru yang tadi yang seperti Pak Imran maksudkan, nah kira-kira siapa lagi atau ada lagi yang bisa membantu Pak Imran dalam hal terlaksananya rencana aksi yang Pak Imran rencanakan ini? Ya, kalau dari bantuan selain yang tadi, mungkin juga Bu, bisa saya minta bantuan atau saran dari guru sekolah yang Bu, siapa tahu ada solusi atau ada masalah yang sama yang mereka hadapi. Mungkin saya bisa tanya-tanya ke rekan-rekan sekolah lain, Bu. Oh, begitu. Jadi meminta bantuan dari rekan lain ya. Oh ya, Iya, seperti itu. Iya, ya menurut saya ini adalah rencana yang sangat menarik, Pak Imran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya rencananya ini bisa berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Saya menjadi tertarik untuk ya, Bu. nantinya, saya menjadi tertarik untuk nantinya melihat progres yang Pak Imran lakukan di sekolah ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan eh, punya waktu kembali untuk melakukan percakapan seperti ini ya dan melihat progres yang sudah ada. Nah, terakhir nih Pak Imran, karena kita dibatasi waktu, saya ingin menanyakan pertanyaan yang terakhir untuk Pak Imran. Nah, kira-kira setelah percakapan ini, bagaimana atau apa yang Pak Imran rasakan sekarang ini? Ya, alhamdulillah Bu, agak lega, agak plong karena saya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Awalnya Bu, saya merasa sangat terbebani atas tugas-tugas yang semestinya tidak saya kerjakan. Tapi karena dari proses coaching ini saya bisa menemukan ide-ide atau solusi sehingga saya insya Allah ke depannya tidak merasa galau lagi, tidak merasa terbebani lagi, Bu. Seperti Ah, itu. iya, baik begitu ya. Jadi sudah merasa lega, plong karena sudah ada ide-ide yang muncul atau solusi-solusi yang muncul dari Pak Imran untuk masalah yang sedang dihadapi. Baik, Ya, terima benar. kasih Pak Imran untuk waktunya hari ini. Dan sampai di sini dulu percakapan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ayu. Baik, terima kasih kembali Pak. Terima kasih atas praktik coachingnya Ibu Wahyuni dan Pak Imran. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Wahyuni. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching kita tadi secara garis besar untuk alur cerita pada saat Bapak Ibu coaching tadi sudah tampak semuanya. Saya sudah melakukan centang di daftar saya, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, Bu ya. Ya. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah terlihat. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah terpenuhi atau terlihat. Nah, untuk alur cerita, hasil pengamatan saya itu, alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu Wahyuni mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya. Tadi juga sudah tampak Bu, tampak sekali bahwa Ibu Wahyuni sudah menghadirkan diri secara penuh dan telah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Imran. Sehingga ada solusi ataupun memunculkan potensi dari Pak Imran dalam menyelesaikan permasalahan khususnya terkait dengan rendahnya kompetensi guru yang ada di sekolahnya Pak Imran. Nah, pertanyaannya Ibu yang muncul kemudian buat Ibu Wahyuni setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Tadi kan Ibu Wahyuni sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya. Kira-kira bagaimana Bu indikator ketercapaiannya? Iya, kalau saya merasa bahwa indikator ketercapaiannya itu sudah terpenuhi ya, terbukti dari tadi saya menanyakan bagaimana
perasaannya Pak Imran. Kemudian Pak Imran mengatakan bahwa merasa lega, merasa puas karena ada ide-ide yang muncul dari Pak Imran sendiri. Itu artinya sama dengan Pak Imran atau Koci sendiri ini sudah memiliki sudah memiliki jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya di sekolahnya. Seperti itu, Pak. Iya, baik Bu ya. Tadi kan Ibu Wahyuni juga sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach Bu ya. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam hal dua tadi, yaitu mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, untuk coaching yang akan datang Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalamannya Ibu Wahyuni hari ini melaksanakan coaching? Iya, baik Pak, terima kasih. Jadi kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan berbobot. Jadi tujuannya adalah untuk menggali fakta terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Wahyuni sebagai coach dan Pak Imran sebagai coach dalam sesi latihan kita hari ini. Kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Pak Suwardi dan Pak Terima kasih Imran. banyak Pak. Terima kasih Bu Ayu.